Kemeriahan perayaan Tahun Baru Cina 2570 masih terus berlangsung hingga saat ini, termasuk di Surabaya, tepatnya di Kelenteng Sanggar Agung. Kita akan bergabung dengan rekan Reno Reksa untuk informasi langsung dari Surabaya. Reno, tadi di Semarang begitu ramai dan seru, kalau di Surabaya gimana nih siang ini? Ya, Dade, tentunya kalau di Surabaya ini nggak kalah seru, bahkan semakin siang ini semakin meriah perayaan Imlek 2570 di tempat ibadah Tridharma atau yang akrab dengan sebutan Kelenteng Sanggar Agung yang berada di kawasan Kenjeran. Nah, yang ada di layar kaca Anda saat itu, Dade, yang saat ini sedang running itu adalah bagaimana hiburan-hiburan yang dari tadi pagi ini terus berlangsung. Ya, ibarat kata-kata itu ada karaoke. Nah, ini kita bisa menyanyi bersama, para umat yang hadir di sini itu juga bisa menyumbangkan suaranya bagi yang hobi menyanyi. Namun yang juga tidak kalah penting, Dade, di sini adalah seakan-akan narasi kebinekaan ini dibangun. Karena apa? Karena memang ini adalah tempat ibadat Tridharma. Namun yang datang ke sini juga karena juga berhubungan dengan tempat wisata, yaitu patung Dewi Kwan Im. Ini juga masyarakat dari kota Surabaya maupun yang juga lintas agama pun juga hadir di lokasi ini. Nah, seperti yang banyak sekali aktivitas yang dibangun di sini, Dade. Tidak hanya ritual, tidak hanya berkumpul bersama dengan keluarga, tidak hanya berfoto selfie karena memang ini di sini pemandangannya sangat bagus. Bahkan di sini juga ada yang bakar jagung bersama. Inilah yang saya tadi maksud narasi kebinekaan. Berbeda-beda namun tetap berkumpul menjadi satu, menjalin kebersamaan. Inilah kebinekaan dan inilah Indonesia yang sebenarnya, berbeda-beda tapi tetap damai. Nah, tetap satu jua. Baik, bukan kampanye ya, Bu ya? Bukan. Baik. Kita ingat. Nah, Kita ingat siap. mantan Presiden Bapak Gus Dur dengan Ibu Megawati. Oke. Baik. Nah, ini sudah diawali oleh Bapak ini tadi sebelum live ini, Dade, ternyata dengar-dengar dari Nusa Tenggara Barat. Mohon izin saya ambil tempat di sini ya, Pak ya. Permisi. Baik, dengan Pak siapa namanya, Pak? Saya Babayong. Oke. Pak Bayong ini dari Nusa Tenggara Barat jauh-jauh ke Surabaya ngapain, Pak? Datang acara Imlek. Datang acara Imlek. Datang acara Imlek ya, Pak ya? Ya. Nah, Bapak di sini kan Bapak bisa melihat keanekaragaman, Pak, yang tidak hanya yang merayakan Imlek saja yang ada di sini. Bagaimana menurut Pak Bayong ini? Jadi menurut saya sangat bahagia di generasi sekarang ketimbang yang lalu-lalu. Oke. Jadi apapun kita harus lanjut terus. Perdamaian itu yang paling penting ya, Pak ya? Perdamaian. Jadi Oke. bersatu. Coba lihat ananda kita ini. Nah, kan lain, beda. Saya yakin beda kan agama, tapi tetap bersatu semua. Oke, beda keyakinan, beda agama, tapi tetap bersatu, tetap bersaudara. Bersaudara. Itulah Indonesia, Pak ya? Harga mati NKRI. Luar biasa, terima kasih Pak Bayong sudah berkunjung ke Surabaya jauh-jauh. Salam untuk rekan-rekan keluarga di Nusa Tenggara Barat. Salam dari Metro TV ya, Pak ya. Terima kasih Pak Bayong. Luar biasa kebersamaan, berbeda keyakinan, berbeda agama, namun tetap satu jua. Itulah pesan yang dibawa di tempat ibadat Tridharma yang ada di daerah Kenjeran, yaitu dengan nama Kelenteng Sanggar Agung. Itulah pesan yang dibawa, kebinekaan. Sekali lagi pesan kebinekaan yang dibawa. Nah, untuk bisa mendalami lebih lanjut lagi sebetulnya mengenai perayaan Imlek di tempat ibadat Tridharma Sanggar Agung Kenjeran, saya akan berbincang bersama dengan Pak Eka yang dari tadi juga sudah siap kepanasan. Pak Eka, apa kabar? Nah, Pak Eka ini adalah salah satu umat juga di tempat ibadat Tridharma Sanggar Agung, Pak Eka ya. Baik, sudah berapa lama Pak di sini, Pak? Saya cukup lama di sini sejak anak-anak saya di sini. Oke. Yes. Sejak anak-anak di sini, mention umur aja Pak. Sekarang berapa berarti? Sekitar 30-40 tahun yang lalu. Wow, 40 tahun berarti sudah 40 tahun di sini ya Pak ya. Dari dulu emang tempat ibadat Tridharma Sanggar Agung memang kondisinya sudah seperti ini Pak, atau seperti apa untuk bangunannya? Untuk segi bangunan ya begini, ada relokasi pantai, kemudian dibangun suatu halaman di belakang, di depan juga sama, mungkin hanya perubahan warna saja. Setiap tahun ada pembaharuan warna yang sudah lama kita setiap menyambut Imlek dicat ulang. Oke. Pak, untuk acara di tempat ibadat Tridharma Sanggar Agung ini sendiri setiap tahunnya ada perbedaan atau gimana Pak? Setiap tahun mungkin ada sedikit penambahan, cuman pada intinya bahwa kita adalah menikmati Imlek adalah secara untuk bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan warga sekitar. Kita menyambut Imlek itu sebetulnya adalah sebuah perayaan awal musim semi.
itu adalah tradisi leluhur kita, di mana kita sama-sama bergembira menyambut musim semi. Itulah cerita mula Imlek. Nah, di Sanggar Agung juga sama, kita bergembira dengan seluruh keluarga ataupun dengan teman, dengan tetangga. Kita ngumpul bareng hangout bareng di Sanggar Agung. Oke, Pak. Kalau dari tadi kan saya lihat di sini yang datang ini beragam sekali. Ada yang berbeda keyakinan juga datang di sini karena memang ini juga ada tempat wisata, spot fotonya juga banyak sekali di sini. Ini apakah memang sengaja dari pihak tempat ibadah Tridharma Sanggar Agung ini membuka diri kepada siapapun untuk bisa masuk berkumpul di sini, Pak? Betul sekali, karena memang tempat ibadah Sanggar Agung terletak di sebuah kawasan wisata, Ken Park, Surabaya, Jawa Timur. Dan ini adalah Sanggar Agung adalah didedikasikan untuk umat semua. Meskipun kita adalah umat Konghucu Tridharma, tapi kita membuka diri. Silakan kalau Anda ingin mengetahui, ingin mengenal kita itu bagaimana, silakan. Jadi mungkin Anda bisa lihat sendiri di sini warga sekitar ataupun dari luar pulau, luar kota, bahkan turis mancanegara sering ke sini. Oke, berarti dengan tadi Pak Eka mengatakan bahwa ingin membuka diri untuk siapapun, ini berarti bisa saya katakan ini sebuah narasi kebinekaan yang dibangun oleh tempat peribadatan Tridharma Sanggar Agung di sini, Pak. Betul. Bahkan kita ornamennya adalah sebuah akulturasi budaya. Ornamen kalau di kelenteng yang lain mungkin berciri khas oriental lebih banyak. Kalau di kita di sini adalah gabungan antara tiga, yaitu ornamen oriental sendiri, ornamen Jawa dengan ornamen Bali. Akulturasi budaya. Pak, untuk misalnya untuk setiap kali dalam setiap tahun, ketika tiba pergantian tahun Cina ke tahun ini 2570 ini, untuk jumlah pengunjungnya ada peningkatan atau gimana, Pak? Atau sama dengan hari-hari biasa? Dibandingkan hari biasa memang kita cenderung lebih banyak, termasuk lebih banyak daripada perayaan-perayaan hari besar. Cuman kita tidak ada data konkretnya berapa yang datang karena kita tidak ada buku tamu. Karena kita memang sifatnya adalah open. Silakan Anda kalau mau berkumpul dengan keluarga, kita punya lahan. Oke. Pak, tadi kan dibilang bahwa semakin siang, semakin sore ini justru semakin ramai. Ini biasanya paling ramai itu di jam berapa, Pak, kira-kira pada saat pergantian tahun ini, Pak? Kalau ramainya tadi malam. Oh, ramai tadi malam ya? Tadi malam. Oke. Jadi tadi malam banyak sekali sampai nanti malam. Bahkan nanti sampai Cap Gome. Itu akan terus mengalir umat. Mungkin yang tidak bisa datang hari ini, besok atau besok lusa, silakan. Oke, baik. Tadi juga saya sempat melihat, Pak Eka, tidak hanya ritual-ritual biasa yang dilakukan di dalam tempat ibadah Tridharma ini, namun juga ada yang namanya yang melepaskan burung, kemudian tadi ada membakar uang kertas ya, bukan yang beneran ya, Pak ya. Bukan, Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa, Pak? Apa filosofi yang dibawa dengan melepaskan burung dan membakar uang kertas tapi yang bukan beneran ini, Pak? Ya. Apa filosofinya? Jadi kita yang mengenai bakar teratai, ya, bakar uang itu bukan bakar uang tapi sebuah perwujudan persembahan. Kita persembahan itu ada berbagai macam, ada persembahan bunga, persembahan buah, persembahan permen, persembahan hiu, lilin, termasuk kayak teratai itu tadi. Nah, teratai itu persembahan, terus filosofinya dikirimkan. Kita mengirimkan kepada yang kalik. Nah, dengan daerah dibakar, itu pembakaran tadi itu. Terus function itu adalah pelepasan makhluk hidup, bisa burung, bisa ikan dan sebagainya. Bahkan kita pernah melepaskan sapi yang akan disembelih di rumah potong hewan, kita beli untuk dilepaskan. Oke. Pernah. Filosofi dengan melepaskan hewan itu apa, Pak? Jadi filosofinya adalah kita mau melepaskan makhluk yang lain dari kependeritaan. Oke. Ya, semoga dia bergembira. Nah, kita pun bergembira bisa menolong orang lain. Gitu. Kita terhadap makhluk binatang lain bisa menolong, apalagi terhadap sesama manusia. Oke. Kita bergembira untuk bisa menolong orang lain. Oke, menolong sesama bukan hanya menolong sesama manusia, tapi juga sesama makhluk hidup. Iya. Membantu dan menolong alam dan lingkungan, Iya. itu juga yang ingin disampaikan. Pak Eka, ekosistem. Pak Eka, terakhir singkat saja. Kalau kita dikatakan tahun baru kan kayak gitu, Iya. pasti ada sebuah resolusi tersendiri. Kali ini di tahun baru Cina 2570, tahun babi, ini apa, Pak, pesan atau yang bisa dibawa atau apa yang bisa dimaknai dari hal ini, Pak? Singkat saja, Pak Eka. Ya,
Ya, kita sebetulnya bukan pesan tapi adalah semangat. Semangat di tahun baru ini, semoga di tahun 2019 seluruh elemen bangsa kita, negara tercinta kita, bangsa Indonesia itu semangat untuk membangun dan semangat untuk berjuang bersama-sama untuk meningkatkan bangsa ini semakin baik ke depan. Baik, terima kasih Pak Eka sudah bergabung bersama kami berbagi informasi. Gong Si Facai. Pak Eka, terima kasih. Itu tadi kalau di Surabaya, Dade, ini tidak hanya sekedar kemeriahan, namun dari segi spiritual juga jalan, narasi kebinekaan sesama bangsa Indonesia juga ada dalam hal ini. Kembali ke rekan Dade di studio, silakan Dade. Pesannya menjaga kebinekaan ya Reno ya, NKRI harga mati. Terima kasih Reno.